Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu makanan dan minuman menggunakan RESTful API, di mana saya menggunakan tiga database. Yang pertama yaitu database user, database kategori, dan juga database produk. Sebelumnya, mohon maaf apabila struktur file berbeda dengan apa yang telah diajarkan. Kemudian untuk seedernya ini adalah untuk data dummy. Pada bagian app ada provider, di mana saya menggunakan route service provider untuk menghubungkan routes yang ada, yaitu api.php, console.php, dan juga web.php. Dalam app HTTP, di dalamnya terdapat controllers dan juga middleware, yang mana di dalam controllers ini berisi API outController.php, kategori controller.php, dan juga product controller.php. Di dalam outController.php, di sini berisi program untuk melakukan register, login, logout, maupun list user. Di mana yang pertama adalah register, divalidasi apakah email itu sudah digunakan atau ada password yang salah. Kemudian, ketika sudah berhasil untuk regis, kita melakukan login. Di mana nanti ketika kita berhasil login, maka kita akan mendapatkan token yang tipenya barrier dengan durasi waktu yang ditentukan adalah 60 menit. Kita masuk ke kategori controller.php, di mana di sini berisi tentang list kategori, tambah kategori, hapus kategori, dan yang lain-lainnya. Yang pertama, yaitu public function store, di mana ini akan mengarahkan ke metode post. Post di sini artinya untuk menambahkan kategori yang ada, seperti kategori makanan berat ataupun minuman panas, minuman dingin, di mana nantinya akan divalidasi sesuai ketentuan. Kemudian ada public function show, di mana ini mengarah ke metode get, yaitu untuk menampilkan data dari kategori yang ada, by ID maupun list dari semua kategori. Kemudian ada public function update yang mengarah ke metode put, di mana ini akan memperbarui kategori apabila ada kategori yang salah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah public function destroy, di mana ini mengarah ke metode delete, yang akan menghapus data tabel yang tidak kita inginkan. Baik, untuk isi dari produk controller sendiri sama dengan yang ada di dalam kategori controller. Kemudian kita langsung saja buka terminal dan isikan PHP Artisan Serve. Kemudian kita klik, maka akan muncul seperti ini, sehingga kita bisa membuka Postman. Kemudian kita lanjut ke Postman, di mana ini terdapat proyek makanan dan minuman RESTful API, yang di dalamnya terdapat 3 folder API. Yang pertama yaitu Authentication, kategori, dan juga produk. Kita bahas Authentication dulu. Di dalam folder Authentication API terdapat 4 metode. Yang pertama ada post register, post login, get logout, dan juga get list user. Kita coba untuk memasukkan
nama, email, password, dan password confirmation. Sebagai contoh, metode ini akan mengarahkan kita untuk mendaftarkan diri. Dan kenapa validasi ini gagal? Dikarenakan di sini sudah terlihat bahwa the password field must be at least 8 karakter. Di mana ini hanya ada 7 karakter saja. Maka kita tambahkan untuk passwordnya. Kemudian kita ulangi untuk mendaftarkan diri. Nah, ini adalah respon dari Jason ketika kita sudah berhasil registrasi. Karena saya sudah mendaftarkan diri sebelumnya, jadi untuk akun Lala ini ada di dalam ID kelima. Kita lihat di database, ada di dalam database Mamin API. Ini ada di bagian database usernya. Kita refresh. Nah, ada user baru yaitu Lala. Kita lanjut untuk melakukan login. Nah, di sini yang harus diisi adalah email dan password saja. Kemudian nah, ketika ini artinya adalah login berhasil, di mana Lala mendapatkan akses token yang bisa dilihat sebagai berikut. Ini kemudian kita copy paste. Karena token ini akan digunakan untuk mengakses API yang lain seperti API yang ada di dalam kategori dan juga produk. Sebelum beralih ke kategori, kita juga bisa melihat list user menggunakan metode get. Ke authorization, pada auth type kita pilih bearer token, terus kita isikan token yang tadi kita dapatkan, kemudian kita ke body, kita klik none, dan kita send. Maka, data user berhasil diambil. Kemudian kita lanjut ke API kategori, di mana di dalamnya terdapat 5 metode. Yang pertama ada tambah kategori, list kategori, kategori by ID, update kategori, dan juga hapus kategori. Untuk tambah kategori ini, kita bisa mengisi nama kategori yang kita inginkan. Semisal, kategori yang kita inginkan adalah snacks. Kemudian kita send. Kemudian kita lanjut ke API kategori, di mana API kategori ini terdapat 5 metode, yaitu tambah kategori, list kategori, kategori by ID, update kategori, dan juga hapus kategori. Kita ke metode yang pertama, kita ke authorization, auth type-nya pilih bearer token, terus kita isikan token yang tadi. Kemudian kita ganti nama kategori ini, kita isikan. Sebelumnya ini adalah kategori yang sudah saya tambahkan sebelumnya, maka kita buat baru. Misalnya kategori itu adalah ice cream. Kemudian kita send. Nah, respon dari Jason akan menampilkan bahwa kategori ice cream berhasil dibuat dengan ID 10. Kemudian, kita juga bisa melihat list-list kategori. Caranya juga sama. Kita masukkan token yang tadi. Kemudian kita langsung send. Nah, sebelumnya tadi kita sudah memasukkan ice cream. Kita lihat apakah di dalam data tersebut, di dalam data kategori ada ice cream di bagian 10. Ternyata benar,
ada nama kategori ice cream dengan ID 10. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk list kategori ini menampilkan semua kategori yang sudah ditambahkan. Daftar kategori berhasil diambil melalui metode get. Kemudian kita ke kategori by ID, di mana ini adalah perintah atau metode untuk mencari kira-kira isi dari ID ini adalah kategori apa. Kita coba untuk mencari kategori ke-10, kira-kira apa. Nah, ternyata responnya mengeluarkan bahwa detail kategori yang ingin diketahui, yaitu di ID 10, ini 10, adalah ice cream. Tentu saja itu benar dan sesuai, ice cream. Baik, kita lanjut ke update kategori. Pertama, kita isikan token dulu. Kemudian, kita isi kira-kira kategori apa yang mau kita ubah. Semisal, kategori pertama. Kategori pertama itu adalah makanan berat. Nah, makanan berat ini akan kita ganti dengan hidangan khas daerah. Maka kita coba kirimkan. Nah, Jason akan memberikan respon bahwa kategori berhasil diperbarui menjadi hidangan khas daerah dari makanan berat. Kita coba, ini sebelumnya makanan berat. Nah, ternyata memang sudah tergantikan menjadi hidangan khas daerah. Selanjutnya, kita beralih ke hapus kategori, di mana menggunakan metode delete. Kemudian kita masukkan lagi tokennya. Lalu, kira-kira kategori apa yang ingin kita hapus? Semisal saya ingin menghapus kategori ke-10 yang ice cream tadi, kemudian kita send. Maka akan menampilkan output bahwa kategori berhasil dihapus. Sehingga bisa kita lihat bahwa kategori ice cream yang ada dalam ID 10 sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ke bagian API terakhir, yaitu API product, di mana juga sama terdapat 5 metode, yaitu tambah produk, list produk, product by ID, update product, dan hapus produk. Di mana produk ini berada di dalam kategori. Saya akan memberikan contoh. Kita ganti dulu tokennya. Nah, misalnya saya ingin membuat nama produknya semisal, kita lihat untuk dessert ada di bagian kedua. Dessert dengan harga semisal 25.000 dengan tipe makanan. Send. Nah, ini akan menampilkan respon bahwa produk berhasil dibuat. Kita buat lagi. Oke, sekarang kita coba ke database bagian produk. Nah, di sini ada nasi padang, strawberry cheese waffle, cupcake, dan juga es Milo dengan tipe makanan dan minuman dan harga-harga yang bervariasi. Kemudian ini untuk menampilkan
list produk apa saja yang ada. Kita gunakan tokennya dan kita send. Jadi yang pertama ada nasi Padang ID 1, strawberry cheese waffle ID kedua, ID keempat ada cupcake, kategori ID kelima ada Milo. Di sini maksudnya ID dan kategori ID adalah di sini dia masuk ke kategori yang keberapa, seperti itu ya. Kemudian ini bisa melihat kira-kira ada produk apa di dalam ID ketiga. Kita send. Oh, ternyata tidak ditemukan. Kita coba lagi. Nah, ternyata ketemu nih. Bahwa ID keempat dengan kategori ID kedua yaitu dessert ada cupcake seharga 25 dan bertipe makanan ya. Kemudian kita bisa update produk, melakukan update produk. Kita masukkan dulu tokennya. Kemudian kita ganti. Nah, di sini kita lihat dulu. Kira-kira mana yang mau kita ganti? Oh, kira-kira di kategori ID ke 3 dan ID kelima yaitu es Milo, saya ingin mengganti harganya. Oke. Atau misalnya saya ingin mengganti cupcake ini. Maka kita bisa lihat tadi kategori ID-nya adalah ID keempat. Kemudian yang tadi cupcake kita ganti menjadi pancake. Harganya adalah 50.000 dengan tipe kita lihat tadi cupcake ada di ID keempat. Berarti kita bisa langsung kirimkan. Nah, ternyata produk berhasil diperbarui dari cupcake menjadi pancake. Kita lihat dulu. Nah, ternyata benar, sudah tergantikan menjadi pancake. Baik, setelah kita telah berhasil memperbarui nama produk, kita ingin menghapus salah satu produk. Contohnya ada nama produk strawberry cheese waffle yang ada di dalam ID 2 dan kategori ID-nya juga 2. Untuk menghapus produk tersebut, kita menggunakan metode delete. Kemudian kita masukkan tokennya. Kita masukkan ID tadi. Ini adalah ID produk yang ingin dihapus. Karena kebetulan sama, maka kita tuliskan saja 2 dan kita send. Kemudian JSON akan menampilkan respon bahwa produk berhasil dihapus. Kita lihat di dalam database, apakah strawberry cheese waffle berhasil dihapus. Nah, ternyata berhasil untuk dihapus. Baik, kira-kira seperti itu gambaran dari makanan dan minuman RESTful API yang sudah saya buat. Mulai dari
API out, API kategori, dan juga API produk. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat beberapa kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih.